Terus ada Raden Pandu Anggono Rashid. Halo Pandu. Nggak ada ya Pandu ya? Oke, oke. Kalau gitu langsung aja ya ke materi. Jadi materi pada malam hari ini itu deploy web. Kenapa ini penting? Seperti yang ku chat di grup lain. Soalnya ini tuh berhubungan sama penugasan kalian nanti. Oke. Oke ya, mungkin langsung aja ya ke yang membawa materi. Silakan Mas Deka. Halo, tes. Masuk, masuk. Selamat malam teman-teman, selamat teman, selamat malam juga Mas Mbak admin Ajika. Pada malam hari ini saya akan share tentang materi deploy. Untuk materinya bisa dilihat di repositorinya AJK atau ini atau bisa dilihat di situ. Langsung aja. Malam ini tuh kita bahas tentang deploy, terutama deploy web. Sederhananya itu gini, sebenarnya deploy itu nggak hanya web sih, bisa kayak aplikasi. Contohnya kayak aplikasi yang di deploy di Play Store gitu, itu namanya juga deploy. Jadi nggak harus web, cuman kita lebih fokus ke web. Sederhananya teman-teman bisa lihat di gambar seperti ini sih. Jadi deploy itu dari sebuah file. Terus untuk malam hari ini kita mendeploy framework Laravel. Nah, Laravelnya itu projectnya bisa dilihat di sana. Bisa dilihat di situ. Jadi dari sebuah Laravel, terus kita taruh di sebuah server. Nanti di server itu akan diinstal sebuah web server sama database server, dan dideploy agar bisa diakses oleh klien lain. Contoh hasilnya seperti ini. Ini tuh bisa diakses di mana aja. Cuman pada malam hari ini kemungkinan itu nggak sampai ke DNS sama SSL. Nanti akan dibahas kalau belum tahu tentang DNS sama SSL. Jadi kita hanya mendeploy biasa aja. Kita hanya mendeploy dari server ke agar bisa diakses oleh klien. Sederhananya gitu untuk deploy. Terus apa aja yang perlu ditaruh di server itu untuk mendeploy Laravel? Kita ada 3 komponen ini. Ada database server, ada web server, sama ada file Laravel tadi. Untuk sederhananya itu ada istilah LAMP. LAMP itu istilah terkenal untuk Linux, Nginx, MySQL, sama PHP. Ada juga kalau teman-teman masih bingung ya, ini contoh-contoh kayak web server gitu. Jadi mungkin teman-teman lebih familiar sama apa aja ya. Kalau biasanya menggunakan Windows itu lebih dekat sama apa aja biasanya. Terus ini ada Oracle juga, ada Nginx, ada OpenBSD. Itu istilah-istilah, bukan istilah sih, produk-produk yang merupakan web server gitu. Terus ada juga yang namanya database server. Untuk materi malam ini itu database servernya kita bisa menggunakan MySQL. Beberapa list
Kalau misal teman-teman mungkin MySQL sudah familiar, terus ada Oracle gitu, mungkin pelajaran MBD bakal menggunakan Oracle sih. Terus ada MySQL, ada Postgre juga ini. Biasanya yang digunakan tuh kalau nggak Postgre ya MySQL. Itu database server. Terus ada PHP. PHP sendiri itu mungkin teman-teman sudah kenal juga ya, PHP. Itu tujuannya agar website kita itu sifatnya dinamis gitu. Jadi bisa berinteraksi dengan user. Contohnya yang paling nyata itu kayak website penjualan online gitu. Itu penjualan online kan sifatnya dinamis, artinya tergantung sama user juga. Kalau user membuat toko, tampilannya bakal beda. Kalau user menambahkan produk di website juga akan menambah produk gitu, ada produknya. Kalau nggak pakai PHP itu sifatnya masih statis gitu. Jadi ya statis, sifatnya nggak ada interaksi sama user. Jadi tampilannya website itu hanya dari kodenya, dari murni dari kodenya. Kalau dinamis itu bisa dipengaruhi oleh usernya. User nambah produk atau bagaimana gitu. Itu fungsi PHP. Kalau fungsi web server itu biar klien bisa meminta kepada server kita dan server bisa merespon apa yang diminta oleh klien. Itu fungsinya web server. Kalau nggak pakai web server, server kita itu nggak bisa merespon apa yang diminta klien. Terus untuk database itu ya jelas untuk menyimpan dan mengelola data di website. Nah, di sini ada Laravel. Laravel sendiri itu framework basicnya itu PHP yang populer, di mana ada dua tools yang populer dalam Laravel. Nanti akan kita praktikkan, itu Composer sama Artisan. Composer sendiri itu enaknya gini sih, misal kalian punya misal kalian bikin sambal gitu. Nah, kalau bikin sambal kan misal kalian beli bawang sendiri, beli cabai sendiri, terus mungkin beli garam sendiri juga. Nah, dengan Composer itu cabai, bawang, garam itu udah dalam satu bungkus gitu, jadi udah dalam satu paket. Jadi kalian nggak perlu install satu-satu apa saja yang akan dibutuhkan, tapi bisa langsung satu paket gitu. Jadi enaknya itu menggunakan Composer seperti itu. Terus untuk Artisan itu dia kayak pembantu untuk membangun sebuah website. Nanti akan diterapkan sih, kayak ada Artisan Migrate itu agar data yang kalian tulis di Laravel itu bisa diterima di MySQL gitu. Terus masih banyak lagi. Terus poin keempat ada SSL. SSL itu ciri khususnya HTTPS itu. Kalau tanpa menggunakan SSL itu website kalian kan biasanya HTTP saja, nggak ada tambahan S-nya. Kalau dilihat di gambar ini dengan SSL itu website kalian itu tentunya lebih aman, karena SSL itu sifatnya kayak satpam gitu. Kalau kalian masuk ke perumahan tanpa satpam sama dengan satpam itu tentunya beda. Kalau dengan satpam pasti ada izin tertentu juga, nggak semua orang boleh masuk ke perumahan tersebut, simpelnya gitu. Makanya website-website yang terkenal kayak Facebook, YouTube dan sebagainya itu pasti HTTPS, nggak HTTP saja. Itu untuk keamanan. Untuk layanan gratis yang menyediakan SSL itu bisa teman-teman kayak di sini. Itu layanan gratis dan bisa diperpanjang juga masanya. Terus yang terakhir untuk materi sebelum praktek ada yang namanya DNS. Kayak contoh ini, DNS itu kayak gini ya.
ada urutan-urutan apa, ada level-levelnya. Kayak contoh ini, itu ada level root, ada top level, ada second level, sama subdomain. Subdomain itu simpelnya kayak subdomain itu kalau di sini tuh LBAJK. LBAJK itu berasal dari subdomain. Jadi dia di bawahnya top domain, di bawahnya domain, sama di bawahnya .com itu rootnya. Di sini kayak root gini. Bukan. Dia topnya, rootnya itu titiknya. Jadi titik itu dihitung root. Artinya dia mulai level paling tinggi. Terus domain itu baru secondnya. Jadi kalau di contoh ini pro level itu baru contohnya, baru domainnya, dan LBAJK itu baru subdomain. Mungkin untuk materinya ini sebelum praktek, apakah ada yang dipertanyakan? Apa ada pertanyaan untuk materinya? Oke, kalau nggak ada, mungkin langsung praktek ya. Tadi kan kita berbicara tentang server kan ya. Nah, server itu ada yang gratis sama ada yang berbayar. Kalau gratis itu biasanya Ubuntu server. Kalian bisa download di VirtualBox gitu, atau yang berbayar itu bisa pakai ini, salah satunya DigitalOcean. Terus bisa pakai AWS juga, bisa pakai, aku tunjuk, bisa pakai Google Cloud juga. Itu terserah sih kalian pilih yang mana. Kalau Google Cloud itu tampilannya seperti ini, dan menurut saya pribadi lebih ribet ketimbang DigitalOcean gini. Ini tampilannya Google Cloud Platform. Kalau AWS saya belum pernah coba sih, mungkin kalau teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk server yang sudah saya beli. Nah, di sini tuh pada pelatihan ini kita akan membuat server baru. Kalian bisa klik create, terus pilih Droplet. Di sini tuh saya pilih paling murah, terus dengan regionnya Singapura karena ya paling dekat aja sih. Terus setting passwordnya kita masukkan. Terus setting hostname-nya. Sekarang tuh proses saya mendapatkan server. Sebenarnya kalau kalian kuliah gitu, nah sekarang tuh proses cari kosnya. Ini masih loading, masih minta persetujuan atau apa kuncinya dan sebagainya. Jadi ini masih loading, masih ditunggu. Ini server baru. Ciri-cirinya kalau masih nunggu itu IP publiknya itu masih belum keluar. Itu ciri-cirinya. Bentar. Agak lama, Sir. Nah, ini IP publiknya itu sudah keluar. Jadi di sini tuh saya sudah resmi ngekos misal di perumahan dosen ITS gitu. Jadi saya sudah resmi, ini udah punya milik saya. Dalam tentunya dengan semakin lama saya ngekos di situ itu semakin mahal harganya.
Jadi sistemnya DigitalOcean itu nggak bayar di muka ya, kayak kos kan biasanya kebanyakan bayar di muka langsung 1 tahun gitu. Tapi kalau sewa server gini sistemnya itu ya tergantung waktu kalian. Kayak gini, saya sudah menggunakan 0,54 dolar dalam 1 hari ini. Nah, besok itu akan nambah, besok akan nambah, gitu-gitu terus. Sistemnya tidak bayar muka sistemnya kayak gini. Terus sekarang itu kalian bisa masuk ke kontrakan kalian, ke kosan kalian, bisa melewati sini konsol DigitalOcean. Tapi kurang recommended sih. Pertama agak lemot, sama mungkin kalau copy paste gitu kurang bisa. Kalau di sini tampilannya ya seperti ini. Ini kontrakan kita yang kita kosan kita yang kita sewa tadi. Terus untuk meremote-nya gimana? Itu teman-teman bisa terserah sih pakai apa aja. Kalau aku pakai Windows Terminal, tapi pakai WSL kali Linux di sini. Jadi terserah kalian bisa. Kalau Linux bisa sih, tapi kalau Windows aku sarankan install WSL atau gimana dulu. Yang penting ada terminal Linux di Windowsnya. Kalau saran, cara kita masuk ke kosan kita dengan menggunakan terminal Windows, terminal tadi itu kita menggunakan SSL. Terus di sini tuh alamat IP-nya, alamat IP public untuk masuknya. Terus nah, ini tampilannya kalau teman-teman perhatikan kan sama kan kayak yang tadi, cuman bedanya ini terminalnya DigitalOcean, ini terminal Windows saya lebih enak di sini, lebih cepat. Nah, untuk materi prakteknya kalian bisa kunjungi link ini. Di sini udah tertera cara-cara prakteknya, apa saja yang perlu kalian lakukan dan sebagainya. Yang pertama tentunya kalian perlu install Nginx yang web server yang kita gunakan tadi kan Nginx. Kalian install dulu, karena di kontrak yang baru kita sewa tadi itu masih kosong, nggak ada apa-apa. Kalian perlu install beberapa agar bisa mendeploy webnya. Pertama kalian install ini proses installnya. Terus untuk selanjutnya itu firewall. Ini nggak wajib sih sebenarnya. Mungkin kalau materi ini nggak perlu pakai. Tapi kalau kalian kerja misal proyekan atau penelitian itu kemungkinan harus pakai sih, karena demi keamanan juga kan. Jadi firewall diadakan tuh kayak SSL tadi, yaitu sebagai satpam gitu, tidak memperbolehkan sembarang orang untuk bisa mengakses data kita gitu. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh firewall agar bisa mengakses server kita. Terus langkah selanjutnya kita install MySQL sebagai database servernya. Nah, di sini tuh proses install MySQL-nya. Jadi kalau kalian kerja sebagai tim infra itu harus terbiasa sama terminal sih, harus terbiasa sama Linux. Soalnya itu modal paling penting kalau kalian jadi tim infra. Berbeda kalau mungkin
kalian menggunakan tim front end atau back end gitu ya, yang mungkin lebih banyak ke VS Code gitu. Tapi kalau infra itu ya bisa di VS Code, tapi basicnya itu di terminal Linux juga bedanya. Sekarang kalian install beberapa ini kalian yes aja. Terus ini tingkat keamanan password kalian. Kalau aku pilih 1 aja terus. Terus aku masukkan password. Terus yes aja. Sekarang itu MySQL sama Nginx-nya itu sudah jalan. Kalau kalian pengen cek, mungkin biar enak copy paste sih. Soalnya harus megang mic. Kalau kalian pengen ngecek di sini Nginx-nya udah jalan apa belum? Ini Nginx-nya itu sudah aktif, artinya sudah kita install dan sekarang itu sudah jalan. Kalau MySQL-nya kalian juga bisa cek. Ini sekarang MySQL-nya itu juga sudah jalan dan sudah aktif juga, artinya sudah kita install dan siap melakukan pekerjaannya, ibaratnya gitu. Jadi proses ini tuh kayak kita menaruh apa saja yang bakal digunakan untuk mendeploy website tadi. Terus tadi kan ada web server, database server. Nah, tadi kurang satu kan, ada yang namanya PHP yang perlu yang lem tadi. Kan lem tadi kan Linux, Nginx, MySQL sama PHP. Linux itu server kita tadi, Nginx-nya itu udah diinstal, MySQL sudah diinstal dan kurang PHP. PHP-nya, nah kalau kalian kerja sebagai tim infra itu versi yang kalian install itu sangat berpengaruh gitu. Jadi nggak asal install. Beberapa project Laravel itu ada yang nggak support di PHP 7, ada yang nggak support di PHP 8. Jadi kalian harus menyesuaikan gitu. Nggak boleh asal install versinya, karena di sini saya menggunakan PHP versi 8. Itu ada cara-cara sebelum menginstalnya. Jadi di sini tuh kayak menginstal apa ya namanya, menginstal izin lah agar kalian bisa install PHP 8 di server kalian. Terus ini udah dapat isinya, kita menambahkan ini proses. Kalau ya ini sudah update itu gak wajib sih, cuman ya untuk agar package yang kalian ada di server itu terbaru, benar-benar terbaru gitu. Ini proses. Nah, ini kan sudah PHP belum ke install tapi sudah siap gitu untuk diinstal package-nya. Nah, package-nya yang dibutuhkan di proyek ini itu ada PHP 8.0 ini dan seterusnya. Biasanya yang paling sering itu RPM, MySQL, terus sama Composer. Ini pembahasannya beda sih sebenarnya. Terus ada XML itu biar support di XML juga, ada CLI juga, command line. Nah, pertama kalian install package ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan langsung aja, nggak apa-apa.
Mas memang wajib pakai terminal Kali Linux ya? Enggak sih, kalian pakai VS Code juga bisa, itu tergantung ya. Kalau VS Code itu juga bisa. Benar. VS Code itu di kalau di VS Code bentar kok kalau di VS Code kalian bisa list nama-nama server yang akan kalian gunakan sih. Jadi enaknya gini, kalau di VS Code ada ini, ada ini, ada ini. Ini daftar-daftar server yang pernah saya remote di VS Code. Jadi enaknya gini, kalau di VS Code bisa aja, nggak wajib kok. Ini install package-nya PHP yang terakhir. Kalau kalian pengen ngecek PHP itu jalan apa enggak gitu. Nah, ini berarti PHP itu sudah aktif dan sudah berhasil kita install dan kayak sudah siap menjalankan tugasnya gitu. Mungkin sampai poin nomor 2, apakah ada yang ditanyakan sampai lem sebelum masuk ke Laravel-nya. Kalau bingung tanya aja, atau kalau enggak kalian bisa lihat repo-nya kok, itu udah urut, tinggal pakai. Tapi beda project Laravel, mungkin beda juga versi yang digunakan. Jadi nggak bisa semua ini terus kalian gunakan di semua project Laravel, itu juga nggak bisa, harus menyesuaikan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke Laravel ya. Jadi seperti yang saya bilang pertama tadi, itu kita menggunakan project Laravel. Ini dari Mas Yohan, admin AJK juga saat ini. Kalian bisa pindahkan project ini kan berada di komputer, di apa ya, belum di server kita gitu. Kita pindahkan agar di server kita. Caranya itu kalian bisa menggunakan git clone. Tapi biasanya letaknya itu nggak wajib sih, cuman biasanya kalau kita meletakkan itu di kita letakkan sebuah project itu di sini biasanya, cuman nggak wajib. Tapi lokasi ini harus kalian ingat, jangan terus lupa gitu. Soalnya ini nanti di config Nginx. Itu rootnya itu berdasarkan lokasi kalian taruh projectnya itu. Caranya agar disimpan di server itu menggunakan git clone. Terus ini tampilan Laravelnya di terminal tuh kayak gini. Jadi kalau di repo itu mungkin lebih bagus ya, tapi kalau di terminal cuman ya gini-gini aja sih. Jadi kalau nggak terbiasa kayak ini apa gitu, aneh. Tapi kalau jadi tim infra harus membiasakan hal seperti ini.
Ini kita sudah simpan projectnya di server kita. Terus habis itu kalian mengganti permission. Kalian kan udah belajar di pertemuan pertama kan tentang Linux permission gitu. Setiap file ada kayak gini, drwx, ada rw. Nah itu kalian harus mengubah permissionnya. Sebenarnya yang perlu diubah itu storage saja sih, karena yang lain itu mungkin nggak apa-apa sih kalau permissionnya masih root. Tapi coba kita ubah permissionnya ke www data semuanya. Ini kepemilikannya itu beda dari root menjadi www data. Itu untuk mengubah permissionnya itu penting. Kalian tanpa ini bakal dapat error kayak gini. Solusinya juga bisa seperti ini. Ini www data storage yang diubah. Itu file permission juga penting konsepnya. Jadi selain versi yang perlu kali install, kalian juga memperhatikan file permission kalau di deploy gitu. Itu penting semua. Nah, tadi kan di Laravel ada dua tools yang populer kan, Composer sama Artisan. Di sini tuh kita install Composernya. Kan tadi udah bilang kalau Composer tuh biar barang-barang yang kalian buat sambil itu biar satu paket gitu. Jadi kalau install nggak satu-satu kayak PHP gini kan installnya satu-satu. Tapi kalau pakai Composer itu sudah satu paket. Ini enggak gitu. Ini prosesnya install Composer. Nanti beberapa proyek Laravel itu ada yang menggunakan Composer versi 2. Cuman di repo ini, di proyek Laravel Mas Yohan ini itu nggak wajib pakai Composer versi 2. Jadi nggak perlu kalian update. Kalau kalian kalau kalian upgrade itu pakai komen ini. Tapi karena ini nggak perlu, jadi nggak perlu upgrade ke versi 2 gitu. Itu menyesuaikan lagi harus menyesuaikan ke proyek Laravel yang telah dibuat oleh tim backend tadi. Ini proses install Composernya. Sambil tanya-tanya nggak apa-apa kan, sambil install. Nah ini udah install. Kalau kalian pengen cek apakah udah berhasil apa enggak itu bisa cek versinya. Nah kita menggunakan versi 1.10. Kalau kalian upgrade itu bisa versi 2. Komposernya itu bisa versi 2. Terus tadi kan kita hanya menginstal MySQL sama kita hanya menginstal Nginx. Artinya ya Nginx itu sama MySQL enggak kita setting apa-apa buat melakukan pekerjaan. Kita hanya menginstalnya dia, belum sampai konfigurasi MySQL sama Nginx. Nah, MySQL sendiri itu kan nanti kayak website kalian, misal ada akun masuk gitu, login dengan nama apa, email apa, nah itu masuknya ke MySQL. Nah karena itu perlu dikonfig, masuk ke database mana, siapa pemiliknya gitu, apa passwordnya, itu perlu dikonfig di MySQL-nya. Nah kayak defaultnya MySQL itu masih belum punya user, masih root usernya, passwordnya masih kosong. Jadi kalian bisa masuk ke MySQL-nya dengan komen root maintain. Ini artinya user root dengan password, kalian masukkan passwordnya. Nah passwordnya itu kosong.
karena kan belum kita konfig apa-apa. Tadi. Nah, ini tampilan MySQL-nya. Mestinya di SBD MySQL ini guys. Tapi at least kalian sudah sudah terbiasa lah sama MySQL, paling ya sudah dengar, setidaknya sudah pernah dengar. Nah, di sini kan sini tuh ada 4 database bawaan MySQL yang kita install tadi, tapi kita nggak menginginkan database ini, jadi kita harus membuat database sendiri yang kita gunakan di website kita. Caranya itu kita meng-create database sama usernya. Misal namanya testing. Nah, create user, misalnya namanya nah ini passwordnya, ini bukan sesuai sih, tapi syaratnya itu kan tadi kalian install di MySQL yang proses ini, itu kan kalian pilih medium kan, jadi harus menyesuaikan gitu passwordnya. Kita buat database dengan nama testing, dengan terus kita buat user DK dengan passwordnya ini UIR DFCVD 123. Terus kita harus setting agar user DK ini itu memiliki akses ke testing, jadi bisa insert, bisa melakukan delete dan sebagainya. Dan caranya itu kalian bisa kita di kolom ini. Ubah nama database-nya. Terus nah, kalau kalian amati yang sebelumnya nggak ada database testing, di sini tuh sudah ada database testingnya. Itu yang kita buat tadi, dan user DK tadi itu sudah memiliki akses. Terus untuk menggunakannya kalian bisa space penting, terus nah ini tuh berarti kita menampilkan semua tabel yang ada di database testing tadi. Kan ini kan baru kita install kan. Nah itu berarti itu kan database testing tadi baru kita bikin kan. Nah itu di filenya masih kosong gitu. Nah nanti fungsinya PHP Artisan itu dimana data yang dibuat di Laravel itu bisa otomatis masuk ke MySQL gitu enaknya. Mungkin nanti bakal diperlihatkan secara langsung aja. Karena selanjutnya itu di Laravel itu ada sebuah environment yang perlu kalian edit. Itu beda framework, beda tempatnya. Kalau environmentnya Laravel itu defaultnya kebanyakan default apa enggak, biasanya namanya .environment.example. Nah itu kalian perlu ubah namanya karena familiarnya itu namanya .env, jadi kalian perlu ubah namanya.
kita udah punya .env. Ini yang kita gunakan sebagai environment-nya Laravel. Jadi kita perlu config .env ini. Ini nanti yang menghubungkan, tunjukkan di sini. Di env ini kan ada db sama app. Nah, db ini yang kalian buat MySQL tadi. Jadi hubung biar nanti waktu artisan itu masuk ke MySQL yang kita buat tadi, itu settingnya di sini. Nah, kalian ubah ini sesuai dengan yang dibuat tadi. Kita kan buat db database-nya dengan nama testing, terus username-nya Rika, password-nya. Nah, terus di sini tuh yang masih kosong tentang key-nya. Key-nya itu bisa nanti di generate sama app URL-nya. Nah, karena kita nggak sampai ke DNS yang saya bilang tadi. Kalau DNS contohnya ini kayak ini juga. Nah, kita kan nggak sampai itu. Jadi kita bisa tulis localhost. Artinya artinya ini tuh ya localhost. Localhost nanti bisa diakses melalui IP. Mungkin nanti bakal kelihatan deh. Terus kita mengisi akhirnya dengan PHP angkat di sana ke jalan. Nah, ini kan otomatis ini menggunakan base 64. Kalau kalian belajar kriptografi, base 64 itu salah satu metode kripto yang paling sering digunakan untuk saat ini. Nah, terus yang tadi kan udah install udah setting PHP, udah setting MySQL, setting Laravel-nya. Nah, kita perlu setting Nginx-nya. Nginx kan berperan sebagai web server. Kalau misal aksesnya pakai ini, misal nah ini masih gini, kalau apa namanya web servernya itu belum kita belum kita config itu, makanya kita perlu config. Nah, default di lokasi umumnya konfigan Nginx itu berada di etc Nginx sets available. Itu lokasi umumnya tentang di mana config Nginx itu disimpan. Jadi kalau sini kita etc Nginx. Kalau kalian ini ya lihat di kalau kalian lihat ini dalamnya Nginx itu ada banyak ini. Kalian hanya perlu setting sets available sama sets enable. Enable itu yang digunakan, tapi kita settingnya melalui sets available itu. Di sini ada di defaultnya. Di defaultnya itu kayak gini. Ini settingan Nginx. Mungkin kalau kalian bisa bingung gitu, bisa baca-baca ini kayak kan tentunya ada yang belum familiar sama Nginx kan. Nah, ini ada settingan server name, ini root yang saya bilang tadi, lokasi di mana project kalian itu ditempatkan. Terus ada ini lokasi apa ya, kayak lokasi Laravel yang
bukan Laravel ya, PHP. Terus ada istilahnya apa ya lokasinya? Di sini tuh ada biasanya di backend itu ada location aja, ada location PHP sama location API. Nah, tapi di sini tuh API itu kayaknya nggak perlu. Jadi kita hanya config PHP sama location sama server name sama rootnya. Terus untuk config-nya itu bisa kalian lihat di sini. Kita menggunakan port 80, terus server name-nya nanti lokal. Jadi kalian pertama hapus dulu sih. Terus mau select kalian copy aja. Terus jangan lupa ganti ini oke, ini ganti level. Kita kan tadi menggunakan PHP versi 8 ya. Nah, ini salah satu contoh kalau versi itu penting gitu. Kalau misal kalian nulis ini PHP 7.0 itu pasti error nanti. Jadi harus sesuaikan dengan apa yang kalian install. Terus ditulis di config itu harus sesuai versinya. Kan tadi aku bilang kalau ini kan masih di set available, sedangkan yang digunakan ini itu di set enable. Maka kalian perlu memindahkan dari set bukan memindahkan sih, kayak ibaratnya seperti copy lah, copy example.conf ini ke set enable. Oh iya deh, kalian perlu hapus defaultnya dulu sih di set enable. Jadi kan tadi dari set available yang example.conf tadi kita copy di set enable. Jadi ini yang digunakan, tapi kita editnya melalui set available gitu. Terus untuk apa namanya menjalankan aplikasinya kita bisa menggunakan nginx sama perlu mereload nginx juga. Tapi kan di sini kan kita belum artisan kan. Kalau kita lihat Nah, kalau kalian lihat ini tuh masih kosong ya, karena belum kita dari Laravel belum kita kirim ke MySQL gitu ibaratnya. Maka kalian perlu serahkan di tadi kan lokasinya di www.html.video. Nah, kalian itu perlu menjalankan PHP artisan integrated. Ini integrated artinya kayak gini, table user, terus table password reset itu kalian kirim ke MySQL. Jadi sekarang tuh sudah dikirim ke MySQL. Mungkin bentar kalau dijalankan aplikasinya. Nah, kalau dijalankan aplikasinya itu udah jalan. Misal kalian kayak nambah gini ya, nambah misal kita kan udah menambah apa ya, data dari
server yang kita bangun tadi. Nanti itu di MySQL. Ini tabel-tabel yang ada di database testing. Terus kalau kita misal select all from, nah ini tuh kayak data yang kalian input di server tadi, maksudnya di MySQL ini. Jadi sekarang itu server kalian itu sudah bisa merespon apa yang diminta klien, terus bisa memasukkan data yang diinput klien itu ke dalam server kalian. Jadi sekarang kalian itu punya apa ini? Ya server yang benar-benar bekerja gitu. Cuman kan sebenarnya ada pembahasan tentang SSL sama DNS. Kalau DNS kayak gini tuh kalian harus register domain kalian. Kalian bisa register di biasanya saya pakai ini. Biasanya saya pakai namecheap.com. Terus misal kalian masukkan cuman ini nggak diterapkan karena apa ya? Kalian pesan domain itu nggak cuma sejam 2 jam, kadang 20 jam, kadang 24 hari lebih gitu. Nah di sini tuh tersedia, ini udah dipakai nih, mungkin apa ya, nah ini domain dengan nama ini itu belum ada yang pakai. Kalian bisa pilih, misal kalau aku pakai tadi kan XYZ kan, XYZ itu murah soalnya buat latihan kan, dia itu cuman $1 per tahunnya. Jadi kalian bisa pilih-pilih ini. Terus nanti tuh kalian juga perlu setting di networking ini sih. Kalian bikin domain. Sini saya sudah bikin di julian.xyz. Terus di sini tuh apa ya? Kalian perlu install ini. Kalian bisa menggunakan Cloudflare atau apa gitu. Cuman aku belum memiliki akun Cloudflare. Jadi sebelumnya tuh karena apa? Rencananya mau salah satu admin itu menunjukkan, cuman lagi sibuk ternyata beliau orangnya. Jadi nggak bisa nunjukin proses pemindahan DNS dari mana-mana, dari IP ini biar bisa menjadi kayak tingkat Julian atau ipproliver.com ini. Mungkin gitu. Kalau SSL kalian bisa menggunakan Let's Encrypt, terus bisa memulai gini sama klik share code. Nanti di sini tuh ada tampilan berdasarkan kalian tuh milih, ya tadi kan Nginx sama sistemnya itu kan Ubuntu. Nah di sini tuh ada komen-komen yang perlu kalian jalankan. Terus nanti itu simpel kok, kalian tinggal jalanin ini, otomatis di config Nginx-nya itu udah ditambahin settingan dari, mungkin aku tunjukkan. Ini aku keluar dari server, terus aku tunjukin.
ini settingan SSL-nya saya matikan ya, maka kalau kalian lihat di sini tuh masih HTTP gitu. Tapi ini settingan. Jadi kalau kalian udah menjalankan shardbot, nanti kayak gini, ada ini otomatis yang dibuat setelah kalian install shardbot. Jadi ada sertifikatnya, ada pakai listen 443 juga dan sebagainya. Itu mungkin nggak dipraktekkan untuk materi ini. Mungkin gitu sih ya. Kalau ada pertanyaan, misal kurang paham yang bagian mana atau gimana, ada pertanyaan kah? Gimana teman-teman, ada pertanyaan nggak?